Oke, baik. Acara materi kedua akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan dulu materi kita yang kedua. Selamat pagi dan siang, Bapak. Oke. Sebelum materi dilanjutkan, saya akan membacakan skripnya terlebih dahulu. Mohon Bapak. Nama lengkap dan gelar Seto Cahyono Eza Embun, tempat tanggal lahir Trenggalek 28 Agustus 1967, riwayat pendidikan S1 Universitas Brawijaya Malang, bidang keahlian hukum tata negara, S2 Universitas Padjadjaran Bandung, bidang keahlian ilmu hukum atau hukum ketatanegaraan. Pengalaman organisasi keilmuan atau profesi yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Jawa Timur tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagai sekretaris daerah. Riwayat buku yang beliau buat, yang pertama, Percikan Pemikiran Tata Kelolaan dan Pembangunan Desa, yang berjudul Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Konstruksi Hukum Implementasi Kewarganegaraan. Yang kedua, pengawasan DPRD Kabupaten terhadap pelaksanaan Perda APBD ISBN. Mata kuliah yang diaku ilmu negara, hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, ilmu perundang-undangan, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum keuangan negara. Baik, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, waktunya nanti sampai 12.30 ya Bapak. Oke, baik. Untuk itu waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Seperti pemandu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jadi saya senang melihat para peserta PKB sebetulnya sudah kuliah 4 tahun, ada yang sudah 5 tahun, masih semangat lagi. Iya. Setelah semangat itu kan. Ya.
Jadi apa namanya? Memang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keilmuan itu tidak akan pernah berhenti ya. Ya, jadi kalau barangkali saya harus memulai kenalan, jadi sudah banyak yang kenal, mungkin yang kenal ini sedikit ya. Jadi kebetulan ngajar mata kuliah yang berbunyi-bunyi. Jadi kadang-kadang kalau ditakuti, repotnya di situ kan. Oleh karena itu sebenarnya juga kita ini perlu sampel. Bahkan mungkin dari peserta juga bertanya-tanya, ini PKPH yang jadi narasumber kok bukan praktisi kayak gitu ya. Ada nggak yang bertanya begitu? Jadi begini, para peserta PKPH angkatan 16 ini, saya perlu menyampaikan bahwa tidak semua gitu ya. Orang-orang yang beracara, terutama di Mahkamah Konstitusi itu adalah praktisi. Mengapa gitu ya? Ketika ada persoalan-persoalan hukum, apalagi dalam tentang penegakan hukum gitu ya, setiap warga negara ya itu mempunyai dirinya yang sama dan mempunyai hak secara konstitusional. Kalau dia mampu, kira-kira perlu nggak? Gitu pertanyaannya. Apa? Lawyer kan gitu ya. Maka kalau nanti dia mati, ya, misalnya penggugat, bukan penggugat, yang mengajukan permohonan undang-undang, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada mahasiswa, ada masyarakat biasa. Bahkan yang tidak kalah penting mungkin ya, kalau nanti sudah jadi lawyer punya semangat kayak ini lawyer ini. Menerbitkan buku yang melakukan penelitiannya nggak setahun 2 tahun. Ini lama sekali. Hasilnya luar biasa mengenai Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena ini penelitian ini juga dibutuhkan ya. Ini mulai tahun 2003 sampai 2000 sudah berapa tahun? 2003 sampai 2019. 16 tahun. Ya, sayangnya, beliau sudah tidak. COVID kemarin meninggal dunia. Ini luar biasa hasil dari penelitian. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang keilmuan ini sebagai pengantar ya, bahwa masyarakat di luar praktisi itu punya hak juga untuk mengkritisi bagaimana penegakan hukum, bagaimana proses dalam praktikan hukum. Kalau pernah mendengar misalnya eksaminasi itu kan putusan hakim akan dievaluasi oleh eksaminasi itu akan dievaluasi oleh hakim dalam divisi. Atau kalau kita melihat kelembagaan ada komisi yudisial, ada Mahkamah Agung. Tentu perkembangan keilmuan tidak sebatas itu. Mengapa? Eksaminasi bisa dilakukan oleh publik. Maka disitulah output dari eksaminasi tadi juga akan memperbaiki proses hukum. Misalnya. Eksaminasi tentunya siapa? Ya bisa akademisi, bisa peneliti. Ya. Makanya di sini pentingnya ketika nanti ada pertanyaan kenapa narasumbernya kok belum tentu praktisi. Bahkan saya juga pernah memberikan materi di luar pradi ini juga sama saya sampaikan. Bahkan menarik untuk diskusi-diskusi pada akhirnya. Baik, kita masuk kepada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya tadi menyampaikan saya ini ada mata kuliah yang dianggap publik. Ya, kita bandingkan saja nanti hukum acara hukum acara pidana acara perdata dengan MK ini kira-kira dari sisi bukannya aturan saja banyak mana kan gitu. Ya kan? Dari situ. Nah, hukum acara yang ada di dalam peraturan perundang-undangan itu memang ya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 mulainya di situ startnya. Kenapa?
Karena bicara tentang tadi, kalau kita bicara ini, ya perubahan ketiga dan keempat ini eksistensi Mahkamah Konstitusi, kemudian bicara kedudukan Mahkamah Konstitusi. Nah ini Mahkamah Konstitusi itu adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan. Itu sebenarnya start bicara tentang peradilan. Hukum acara dari situ. Dia tidak mungkin menyelenggarakan peradilan itu tanpa proses. Ya, guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu kan, kalau kemudian nanti mempelajari lebih teknis ya, masuk ke undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, itu saja gitu ya. Sampai peraturan teknisnya kadang-kadang untuk mensinkronkan berbagai peraturan itu bukan hal yang gampang. Ya. Makanya apa? Kita juga pasti berhadapan dengan ini contohnya. Undang-Undang nomor 24 sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Pertanyaannya adalah, dari itu saja, ada nggak perubahan-perubahan yang signifikan? Ya karena biasanya, ini saya buka kalau tidak di sini, mungkin kalau kita kadang-kadang mau keras-keras mahasiswa nanti malah mundur alon-alon. Biasanya kalau mahasiswa itu mempelajari Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, sementara ada perubahannya nggak dibaca. Coba bisa dibayangkan ketika yang dikutip itu pasal yang tidak berlaku bagaimana? Ini contoh saya. Karena apa? Bukan tidak mungkin ya, ketika membaca itu menjadi berubah, bahkan istilah saja. Atau mungkin kalau setelah istilah kita bicara tentang sinonim, pengertian. Contoh misalnya, kalau tadi bicara konteks hukum acara, orang pasti bertanya hukum acara itu apa? Sebelum bicara tentang pengertian, pada akhirnya sinonimnya apa? Hukum acara. Di peraturan Mahkamah Konstitusi mungkin ditemukan istilah tata cara, tata beracara. Terus yang digunakan nanti yang mana? Itu dari awal mempelajari apa namanya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Atau ada yang mengatakan nanti hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang menegakkan hukum material gitu. Nah pertanyaannya di hukum acara Mahkamah Konstitusi hukum materialnya di mana? Tapi gitu lagi. Atau undang-undang material ada undang-undang formil dilihat dari itu. Oke, lanjut ya. Makanya apa? Ketika tadi saya berangkat ke pasal 24 dan 12, ya itu kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ini juga kebetulan bersinggungan dengan apa? Kekuasaan yang lain. Walaupun itu satu rumpun dalam kekuasaan, ada yang namanya Mahkamah Agung yang sudah dipelajari berhari-hari. Jadi kekuasaan kehakiman dilakukan di sebuah Mahkamah Agung yang dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan. Cuma undang-undang dasar ini kan tidak mungkin kemudian menjangkau seluruh peradilan yang detail. Kenapa? Karena undang-undang itu mengatur banyak pokok. Bagaimana tentang peradilan khusus pajak, ya kan? Peradilan tindak pidana korupsi kan tidak kemudian tetap peradilan anak. Menafsirkan ini gimana ya? Di bawah lingkungan yang mana? Itu contoh saja. Lanjut. Nah,
Lagi-lagi dari saya menekankan ini kata kunci menjadi penting. Karena apa? Saya mengulang pasal, kemudian difokuskan lagi ke ya pasal yang lain. Karena apa? Karena nanti pada saat ya sudah apa, belajar ini kemudian mendapatkan identitas sebagai lawyer. Pertanyaannya begini, kalau sudah menyusun permohonan, pasal-pasal tadi hanya dipilih salah satu atau semua ditulis? Ini contoh, ya kan? Jadi undang-undang dasar 45, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, ya ini. Ya. Kemudian nanti masuk ke undang-undang Mahkamah Konstitusi, ditulis semua ada tulis status. Kan itu kan? Pertanyaannya mengapa? Ada yang mengatakan suatu saat ya berhadapan dengan orang hukum kalau diskusi kan ya pasti beda pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau sudah mengutip undang-undang nomor 24 tahun 2003 otomatis sudah di dalamnya ada undang-undang dasar 45. Betul begitu apa tidak? Makanya nanti saya tunjukkan ya betapa rumitnya kalau tadi itu semua. Oke lanjut. Ya. Nah, satu sisi gitu ya. Ketika kita bicara tentang kekuasaan kehakiman tadi, ada sisi yang lain yang nanti mau tidak mau Mahkamah Konstitusi itu berhubungan dengan Mahkamah Agung. Dalam hal apa? Kan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan juga untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketika gitu loh, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka gitu ya, ini yang B ini. Ketika undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung harus berhenti dulu mengujinya, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kewajiban Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Mahkamah Agung atas pekerjaan, atas tugas wewenang yang dimiliki dalam proses itu. Itu contoh saja ya, kekuasaan kehakiman tidak, artinya tidak berdiri sendiri yang nanti apa namanya ada batas-batas yang tegas, ada persinggung, itu contoh. Oleh karena itu kan nanti begini ya, barangkali para peserta ini ketika sudah jadi lawyer punya keinginan misalnya mengajukan permohonan menguji undang-undang terhadap undang-undang, ada nggak konsekuensi yuridisnya? Misalnya di PP-nya, di Perpres-nya. Karena apa? Ya, kalau kita apa namanya tidak cermat begitu ya. Nanti menafsirkan dari alasan permohonan. Itu maka kemudian yang menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi atau sebelum mengajukan permohonan. Misalnya permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu argumentasinya adalah hak konstitusionalnya dilanggar. Nah pembuktian hak konstitusional dilanggar itu sampai batas apa hanya menafsirkan undang-undang dasar. Misalnya seperti itu. Maka di sini menjadi penting ya, kita kenapa juga bersinggungan dengan Mahkamah Agung. Oleh karena itu di sini juga batas ya. Kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kemarin kan sempat agak rame. Perpu itu sederajat dengan undang-undang atau di bawah undang-undang. Sebelum ada kepastian hukum itu pun sempat terjadi apa perdebatan. Siapa yang menguji peraturan pemerintah mengganti undang-undang? Maka akhirnya menjadi perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, maka pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang ada pada Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 Undang-Undang Garing
peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berarti belajar. Karena tafsir itu kan ya yang sering menimbulkan kita itu nanti akan menilai bahwa suatu proses itu tepat atau tidak, adil atau tidak, itu bisa jadi karena tafsir, interpretasi ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi, ya, tadi kedudukan itu, nah ini contoh saja menafsirkan, memahami kedudukan ini kan ada berbagai pengertian. Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga negara, sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, kedudukannya di ibu kota negara. Kalau dari itu saja sudah ada dua. Kemudian ini kedudukan yang lain, ya dalam mekanisme judicial control berdasarkan norma dasar atau basic norm. Artinya apa? Ketika orang berpendapat, ketika orang mengemukakan pendapat, kemudian nanti seperti apa? Ya, kok sebagai judicial control. Ya karena kan bagaimanapun ketika kita bicara tentang kedudukan kelembagaan yang pertama dalam sistem ketatanegaraan, ya, ada DPR, ada presiden, ada DPD yang produknya itu adalah undang-undang. Maka kalau dalam negara demokratis berarti perlu kontrol. Jadi, nah, hanya saja yang menjadi bertanya-tanya ketika Mahkamah Konstitusi itu lahir tumbuh, ya. Ini kan yang kedua ini peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kenapa kok nggak ada upaya banding? Kenapa kok nggak ada upaya kasasi? Karena memang sederajat dengan Mahkamah Agung. Andai kan Mahkamah Konstitusi membawa ini bukan peradilan beda lagi. Mungkin pertanyaan-tanya pula, kalau di Mahkamah Agung itu kan ada upaya hukum lain, peninjauan kembali. Kenapa di Mahkamah Konstitusi? Nah ini persoalannya apa gitu? Kalau kita memahami secara mendalam, persoalan-persoalan seperti ini kan bukan bicara tentang kekuasaan saja, tetapi bagaimana sistem ketatanegaraan, bagaimana sistem peradilan menurut kekuasaan kehakiman itu seperti apa? Tentu orang ya pasti bertanya-tanya apakah 9 hakim yang dimiliki konstitusi itu tidak pernah salah, benar terus. Maka apa sih yang membedakan hakim konstitusi dengan hakim biasa atau hakim agung lah kalau beda? Lalu pengangkatannya bagaimana? Selain pengangkatan, apa masalah yang cukup penting? Apa kira-kira? Saya sambil sendiri ya, biar agak santai ya. Gitu ya. Apa kira-kira? Biar lebih komunikasi. Kelihatannya ini apa? Pilih ya. Ada yang mengabaikan. Kira-kira apa? Yang membedakan antara hakim agung dengan hakim konstitusi. Yang baru kuliah masih negara. Lupa. Apalagi yang lulusnya agak lama. Jadi yang penting itu adalah syarat lain. Syarat hakim konstitusi adalah apa? Negara uang. Juga kita bisa membayangkan negarawan itu seperti apa. Ada disertasi yang sudah diterbitkan hanya yang meneliti tentang syarat hakim konstitusi negarawan itu seperti apa.
Nah, perkara nanti kemudian dalam perjalanan kemudian ada kesalahan-kesalahan, ya itu manusiawi ya. Oleh karena itu kontrol itu menjadi penting. Ya, walaupun nanti juga perdebatan berkaitan dengan asas misalnya. Nantilah kita. Next, Pak. Nah, fungsi Mahkamah Konstitusi sebelum kita masuk ke materi. Di sini tadi berkaitan dengan persyaratan tadi. Ya, kan? Karena beratnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Pertanyaannya kan begini, apa yang dikawal itu cuma konstitusi saja atau peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di negara? Ya, karena kita ketahui bahwa gitu ya, membaca undang-undang dasar dengan membaca undang-undang itu jauh berbeda. Ini penyegaran saja kan. Kenapa gitu loh? Membaca undang-undang dasar itu pasti apa? Menafsirkan, menginterpretasikan karena apa? Banyak di situ asas-asas. Asas itu setidaknya menemukan pengertian. Ya kan? Coba misalnya nanti berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Apa kedaulatan rakyat? Pasti yang pertama dijawab adalah pengertian atau definisi. Atau kalau misalnya nanti ada undang-undang tentang pemilu, bukan kan? Nanti kira kalau hukumnya pasal 1 ayat 2 banyak kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan menurut undang-undang dasar. Kan begitu kan? Maka menafsirkan kedaulatan rakyat dari menurut undang-undang dasar itu seperti apa? Artinya di situ menjaga gitu, marwah dari konstitusi itu tepat tidak ditafsirkan salah. Maka nanti apa? Konstitusi itu perlu tafsir dari. Maka penafsir kita dari konstitusi itu berkaitan. Menafsirkan, menginterpretasikan. Nah, pasal 1 ya 2 tadi berhubungan enggak dengan misalnya kalau nanti membuka undang-undang dasar pasal 2, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ya, ini kan berarti apa? Undang-undang pemilu. Pemilu itu kemauan dari pasal 1 ayat 2 itu kan enggak? Cek, ya kan? Nanti dasar hukumnya di undang-undang pemilu ada enggak? Pasal 1 ayat 2 tadi. Nah itu kalau pemilu berkaitan dengan DPR dan DPD. Kemudian bagaimana dengan pemilu presiden? Nanti dilihat mulai dari pasal 6 misalnya, ya undang-undang dasar. Kemudian nanti bab pemilu ada undang-undang pada undang-undang dasar diatur dalam pasal 22E. Maka keterkaitan tadi. Nah, pasti diskusi-diskusi panjang. Kalau kemudian nanti mengajukan permohonan misalnya, adakah ini terkait dengan konsep hukum? Menafsirkan tadi, menginterpretasikan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Mengapa gitu ya? Dalam konteks pemilu itu persoalan politik atau persoalan hukum? Kan muncul terus pertanyaan. Ya kan? Katanya kalau dikaitkan dengan demokrasi, nanti demokrasi politik. Betul kan? Nah pertanyaannya, persoalan hukum atau persoalan politik? Kalau hukum maka kan gitu loh. Pasti nanti dikaitkan dengan pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang seperti apa? Memutar lagi kan gitu kan? Ini contoh, makanya perlu tafsir lagi.
Makanya kalau masih kuliah itu kalau mahasiswa ditanya ujiannya ada yang menafsirkan dan biasa MD. Kok juga yang membuat yang menafsirkan alasannya ada saja gitu kan. Anehnya kadang-kadang begini, waktu jadi mahasiswa itu juara mahasiswa ini tanpa soalnya dibahas detail. Enggak, kalau ujian benar, kadang-kadang aja sudah iya. Ayo siapa ya? Saya nggak usah rutin. Wis pokoknya merasa bener kadang-kadang gitu ya. Jadi di sini pentingnya menafsirkan penafsir. Coba kemudian nanti dikaitkan ya. Ya, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan yang tidak langsung dari Undang-Undang Dasar kan apa? Menyelesaikan sengketa pemilihan kepala. Ya, itu tidak perintah Undang-Undang Dasar, tapi perintah apa nanti? Undang-Undang apa? Kekuasaan kehakiman. Dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang. Pertanyaannya adalah pemilihan kepala daerah itu rezim pemilu atau bukan? Nah, mengapa gitu loh? Kalau kita kemudian tadi mengkaitkan pasal-pasal pemilihan presiden nanti pasal 22E tadi misalnya ya. Nah, kebetulan pasal 18 ayat 4 gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Nah, ini ada pasal-pasal sendiri kan. Nah, di kalangan akademisi pun muncul ini rezim pemilu atau bukan? Terus hubungannya kedaulatan rakyat dengan demokrasi di daerah seperti apa? Maka di situ gitu ya. Kenapa kalau belajar hukum tata negara, hukum bijak itu di sini menyatukan hukum itu dengan apa? Ya, kalau ini bukan rezim pemilu, pertanyaannya, apakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Tidak, ternyata dari sendiri. Itu alasannya kok tidak masuk rezim pemilu. Tapi suatu saat minta disamakan, ya kan? Dilaksanakan bersama. Suatu saat, kapan kira-kira 2002? Nah, kecelakaan yang kemarin putusan pengadilan minta diundur. Nah, apakah ulang lagi? Undur aja. Jangan-jangan ini ya, beliau dari kekacauan hukum ya. Nah, perlindungan hak asasi jelas karena perlindungan hak konstitusional jelas karena apa? Warga negara yang boleh mengajukan permohonan itu hak konstitusional. Ngomong hak konstitusional loh, mungkin mahasiswa sudah banyak yang berubah. Sebagai penduduk, sebagai warga negara, sebagai rakyat atau sebagai apa? Ya kan itu kan. Lupa loh kata-kata. Maka hak konstitusional itu pasti bicara tentang apa? Warga negara. Kalau rakyat kekuasaan, kalau penduduk berkaitan dengan administrasi. Perlindungan demokrasi dari bagaimana pemilihan kepala daerah. Lanjut. Ya, itu sama, hampir sama. Ya, kita langsung saja. Cuma ini bahasa Inggris saja kan gitu ya. Nah, cuma begini, ketika ini bicara tentang tadi dengan versi bahasa Inggris, kita coba kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 kembali. Bagaimana menafsirkan bunyi Undang-Undang Dasar dengan fungsinya? Karena apa gitu ya? Tadi sudah saya katakan bahwa pasal 24C ya, yang kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 57 Undang-Undang 10 penanganan sengketa hasil pemilu coba tidak. Tadi saya katakan bahwa kalau ini rezim pemilu bisa, mestinya masuk Undang-Undang 7 tahun 2017. Faktanya mengenai perintah kepada Mahkamah Konstitusi selain kekuasaan kehakiman ada pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006
Ini belum teknisnya, benar. Makanya kadang-kadang begini maksud saya. Nanti jadi lawyer begitu ada kasus diajak bukan, aduh Pak, benar gitu ya. Karena beberapa periode terakhir ini banyak lawyer alumni gitu. Dia saya gitu ya, malam-malam Pak, ada waktu enggak? Ngapain ya? Sharing Pak. Berapa? Kalau sudah ketemu kasus-kasus tertentu itu, mantap. Tuh, nggak ada tinggal kayak gitu. Ada Pak, tapi berdebatnya terus jadinya. Bahkan ada lawyer yang tangani perkara, tapi ini juga ini. Tangani perkara kepedulian dengan kekerasan. Bahasanya jambret. Ekspektasinya itu dia bebas. Karena dia nggak menikmati, dia itu karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Tiba-tiba ada tas yang gantung itu jambret. Bukan dari awal menyatakan jambret. Ternyata oleh hakim dihukum ya memberatkan. Coba akhirnya mundur dulu dari lawyer. Terus kamu kemana ya? Saya coba dari pekerjaan yang lain. Jadi konsultan. Oke, jadi konsultan juga. Terus mau balik jadi lawyer lagi. Bingung lagi. Kenapa? Gak percaya sendiri, Pak. Lo gak percaya di mana? Antara keinginan hakim dengan keinginan saya, ekspektasi saya jauh berbeda. Coba kira-kira kalau ngadepi seperti itu apa masalah? Kira-kira apa kira-kira yang itu banyak cerita gitu dari lawyer-lawyer muda itu kan. Bahkan saya sempat diminta lawyer yang berkepentingan Mas Kabumar, Mas, saya mau gabung, tapi bukan praktek di peradilannya. Saya di balik layar aja. Itu tenagamu berat, Mas. Aja di belakang meja gitu. Dan saya ngajar dari itu, apa saya tinggalkan mahasiswa gitu. Saya nggak mau tinggalkan mahasiswa, masalahnya di situ. Nah kalau saya sering misalnya keluar kota ke Banyuwangi, mahasiswa saya ketika saya melamar di sini bukan sebagai lawyer, saya di sini sebagai dosen. Sudah setialah mencoba gitu. Jadi orang setia itu kapan kan? Boleh, gitu ya. Ini banyak, banyak. Tapi ada yang bisik-bisik. Nek setia itu rezeki itu oke enggak? Dia masih bisa hidup kan gitu kan? Ya berarti kan pemilu masih bertahan kan? Iya gitu kan? Ya setia itu yang perlu kan? Walaupun pernah saya di politik, tapi ya balik lagi sadar caranya benar. Coba saya punya klik gitu ya, klik Pak, yang di bawah itu ada konsep gitu. Kenapa saya bicara konsep? Untuk yang ini mungkin kalau perlu ini, titik yang biru aja. 2 kali titik gitu ya. Saya bicara konsep. Jadi saya saya. Oke, kita bicara konsep. Konsep yang ada di dalam kekuasaan ini, gitu ya. Sebetulnya kalau sedikit ada catatan-catatan menarik. Jadi persoalan-persoalan apakah menjaga konstitusi, apakah penal interpretasi tadi, ini kan tidak bisa kemudian gitu. Tafsir misalnya itu ngawur, tidak bisa. Coba ini contoh saja, ya. Mahasiswa selama kuliah pernah diajari tafsir tentang hermeneutika dulu. Satu itu ya, pernah. Ya kan? Satu sisi ketika tidak
lawyer muda misalnya, itu saja misalnya baru dengar misalnya, apa sih hermeneutika itu? Nah, satu sisi hakim sudah banyak baca. Apa ekspektasi dari perlu jaga? Ya, nggak berkurang kan gitu kan? Tentu lah. Atau setidaknya tafsir menurut sejarah, ya kan? Saya ini kalau mencontohkan ke mahasiswa itu kan pasal yang berapa saja kadang-kadang. Ini di luar tafsir tadi misalnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 ayat 3 yang baru ngambil hukum keuangan masih ingat kan? Kemarin di Ramadan saya tidak setujunya Dewan atas rancangan APBN yang dijalankan oleh Presiden itu sebagian atau keseluruhan. Kadang-kadang ujian itu kadang-kadang jawabannya yang mana? Padahal tidak setujunya itu sebagian atau keseluruhan. Itu kalau tafsir sejarahnya nggak tepat, argumentasinya nggak ada. Jadi sejarah penyusunan pasal itu, pasal 23 ayat 1 yang dipecah menjadi ayat 3, itu sebenarnya adalah sebagian. Artinya sektor dan subsektor. Tetapi pada tahun 60 pernah ditolak secara keseluruhan. Nah pertanyaannya, kalau tadi kita bicara konsep, jawabannya apa yang tepat? Sektor dan subsektor. Kenapa? Berkaitan dengan asas-asas. Asas efektivitas, asas efisiensi, asas ekonomi. Maka kalau ditolak secara keseluruhan perencanaan Jakarta Kota. Jawabannya di situ kadang-kadang tafsir harus tahu dulu. Tahun 60 ditolak secara keseluruhan. Sejarahnya pembentukan pasal itu tidak. Ini kalau bicara konsep dari. Oke, lanjut. Nah. Ini saya ulang lagi pasal 29 karena apa? Dari Undang-Undang Dasar masuk ke Mahkamah, masuk ke kekuasaan dari Manes, kita lewati. Nah, ini dari pasal 157 di Undang-Undang 10 dan 2016 perkara ya ini oleh Badan Peradilan Khusus sampai sekarang belum dibentuk. Maka sementara menjadi kemenangan Mahkamah Konstitusi. Ada logika-logika yang mungkin nanti muncul di masyarakat. Kalau kita bicara hakim agung itu kan di Mahkamah Agung ada kamar-kamar kan. Di Mahkamah Konstitusi kan ada kamar-kamar itu juga. Di perkara itu banyak yang masuk. Kenapa? Mahkamah Konstitusi sudah apa? Nah, disitulah kadang-kadang bekerjanya suatu lembaga dengan proses tadi juga kadang-kadang tidak dipahami. Ya kan? Dan Mahkamah Konstitusi hasilnya, prosesnya, mulai awal beracara seperti apa sebetulnya mempelajarinya nggak susah. Sampai putusan itu gampang sekali didapatkan. Kan? Coba Mahkamah Agung dari putusan. Dulu istilahnya mau ngambil putusan aja harus bayar, misalnya. Ya. Mahkamah Konstitusi nggak pernah begitu diputuskan nanti itu klik keluar. Oke, lanjut, Pak. Ya, kita lewati saja karena ini tanggung jawab dan tanggung jawab. Kenapa? Mahkamah Konstitusi itu kemudian bertanggung jawab dalam hal kecepatan informasi. Kenapa? Ini pasal 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa ya, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk mengumumkan laporan berapa kepada masyarakat dibuat dalam berita Mahkamah Konstitusi. Perkara yang terdaftar, diperiksa, diputus, pengelolaan keuangan dan tugas administrasi. Dalam bahasa hukumnya adalah akuntabilitas. Nah, coba nanti diskusikan saja istilah akuntabilitas. Kemarin kan kalau nggak salah ada mendapatkan komandan data yang banyak
kupas tentang masalah perdata. Bicara tentang tanggung jawab, istilahnya kan macam-macam. Ada istilah reliability, ada responsibility, ya kan? Ada accountability, ya. Terus itu gimana? Maka kenapa ini muncul accountability? Karena apa? Ini bicara secara administrasi, harus bisa dihitung, dibuktikan. Oke, next. Ya. Nah, sekarang di sini ini penting juga. Kenapa tadi juga saya sibuk mengenai Mahkamah Agung. Istilah Court of Law dan Court of Justice. Sementara kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi nanti bicara tentang apa? Gitu ya. Court of Law daripada Court of Justice kenapa? Saya nggak tahu apakah kemarin juga melihat perdebatan. Ada materi yang cukup bagus di media sosial, berdebat antara hukum dan keadilan. Ini sama. Justice adalah sementara di hukum luasan mana kira-kira? Ya, kenapa pilihan MK lebih merupakan Court of Law daripada Court of Justice? Ada yang tahu kira-kira? Seperti secara etimologi keadilan dan hukum luas banget. Ya, saya nggak minta argumentasinya, ya ini kan. Luas mana? Nama. Iya. Adil menurut hukum berbeda, ya kan? Adil dalam persepsi masyarakat yang belum tentu mengetahui. Ya kan? Bahkan ketika ditanya adil itu apa? Pasti jawabannya sama rata. Kemudian nanti baca teori keadilan itu ada keadilan substantif, ya kan? Ada keadilan apa namanya distributif, ada keadilan progresif. Nah, berkembang. Maka di sini hukum itu menjadi penting untuk apa? Efektivitas dan efisiensi. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak mengadili tentang keadilan yang tidak ada dasar hukumnya. Ini contoh saja dari jangan-jangan bahwa apa namanya masalah yang seperti ini kadang-kadang ya diabaikan. Lanjut next. Nah ini. Jadi dasar. Kalau yang biru itu bisa nggak dikritik? Kalau tadi nggak bisa, sebenarnya bisa. Kritik lah, kali nggak bisa. Iya. Ya, order. Baik, kalau tidak bisa begini saja. Ya, semoga saya masih hafal. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ya, kemudian kita bandingkan dengan hukum acara pidana. Acara pidana itu undang-undang materialnya kan tersendiri, ya. Ya. Perdata, DP sendiri, ya kan? Kemudian nanti perkembangan hukum bisnis sendiri, kemudian hukum acaranya sendiri. Di sini enggak. Maka kemudian membedakan kalau itu undang-undang material dan konflik itu harus dibedakan yang seperti apa? Karena apa? Hukum acara Mahkamah Konstitusi itu secara umum yang jadi pegangan dulu itu diatur dalam pasal 28 sampai pasal 49. Maka kata kuncinya di situ dulu harus dipahami. Kalau kemudian ya khusus mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ditambah pasal 50 sampai 60.
Kalau nanti sengketa kewenangan antar lembaga negara pasal 61 sampai misalnya, nanti dilihat sampai pasal 57 atau pasal 59 terus begitu. Kenapa ini saya tidak keseluruhan itu saya strukturkan gitu ya? Karena saya ketika mendapatkan ragu-ragu terhadap materi yang saya sampaikan ini lebih fokus ke pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Walaupun saya siapkan seluruhnya, gitu ya. Oke, lanjut next. Jadi di dewan ya pengujian undang-undang. Coba kita coba untuk memahami ini istilah ini atau pengertian ini. Saya sengaja tidak nulis di bawahnya ini dikutip dari undang-undang nomor berapa. Mungkin salah satu nanti dicek di undang-undang nomor 24 tahun 2000. Ya, ada enggak? Pengertian ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang tadi disebut peraturan pengujian undang-undang adalah perkara kecil di kewenangan Mahkamah Konstitusi dan berapa yang kemudian di sini menjadi menarik, termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini kan berarti apa? Orang kalau sudah tahu bahwa perkembangan persoalan di masyarakat tidak mungkin diatur di dalam undang-undang 24 tahun 2000. Karena saat itu belum ada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini contoh saja. Kecermatan untuk melihat ya apakah misalnya pengertian itu ada di undang-undang 24 atau tidak. Di undang-undang 24 nggak ada ya, tidak seperti ini ya, enggak. Next, karena ini materinya banyak. Nah, ini mulai gambaran sistematika. Tadi saya mengatakan bahwa hukum acara secara umum itu diatur di dalam pasal 29 sampai 49. Ternyata undang-undang termasuk hukum ini yang kata-kata bisa 52, 53. Kebetulan mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada pasal 56, 57. Nah, tentu di sini ada pasal 52 sampai 55. Ini persoalan hukum acara atau tidak? Bagi yang buka undang-undang boleh dibaca dulu. Maka di sinilah sebenarnya gitu loh, kecermatan untuk mempelajari ketika nanti akan menyusun dokumen tentang permohonan tepat apa tidak. Ada yang sudah buka? Tidak. Apa yang cepat biasanya Mas Anggosa. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Bukan. Pasal 52 sampai 55. Itu termasuk hukum acara bukan. Kan seringkali orang gitu ya menulis pengujian undang-undang ini selain pengujian undang-undang dalam hukum acara diatur dalam pasal 28 sampai 49, kemudian ada tambahan tadi. Cuma kalau kita baca beneran ya, yang 52 sampai 55 itu masuk hukum acara. Pasal 52 kita ketemu. Coba pasal 52 tentang DPR dan Presiden untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setiap permohonan dicatat dari registrasi perkara. Nah, bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang apa tidak? Iya kan? Atau kalau misalnya Anda ditanya nanti, kok ada sebagai lawyer yang kebetulan mendampingi
masyarakat ya atau warga negara untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar TNI. Itu bagian yang penting buat Anda atau tidak? Atau klien Anda nanti? Ya kan? Maka ini contoh saja. Pasal 52, pasal 53 juga. Dibaca sekali ya, 53. Kalau konstitusi memberitahukan Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan didapat dalam perkara. Itu kaitannya dengan apa deh? Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang, ya kan? Supaya berhenti itu. Dan pertanyaannya bagian dari hukum acara atau bukan? Ya kan? Yang bikin bingung itu kan kadang-kadang ketika ditanya itu, ini kan hukum acara kan gitu. Maka bagian dari proses peradilan apa enggak? Sementara gitu ya. Ketika tadi saya katakan kadang-kadang mahasiswa kalau sudah baca ini lupa ini contoh saja. Maka yang paling penting bagi ya calon-calon lawyer itu adalah bagaimana mengkonstruksi peraturan perundang-undangan itu jika terjadi perubahan. Jangan sampai kelewatan. Jadi susah, caranya seperti apa? Dengan metrik seperti ini misalnya, supaya kelihatan persis ini jadi perubahan, berarti nanti kalau sudah seperti ini, yang di sini nanti 42, jadi ini muncul 42A, yang di sini mungkin 42 ya kan, di warna merah. Cuma kalau nulis sampai dengan 42-nya nggak muncul kan Pak? Ya kan? Kalau kita nggak terbiasa gitu, aduh. Makanya ya kalau saya tadi menunjukkan buku ini bagus caranya bagaimana dia menampilkan data dan sebagainya. Seperti ini bisa. Kemudian di sini muncul kalau ini pasal 57, 59 berarti 57, 59 prinsipnya sudah tidak berlaku. Sementara saya kasih warna biru nanti Bapak kan bisa jadi merah. Yang dipakai berarti Undang-Undang 7 tahun 2020. Karena begitu salah nutip maka akan gitu ya. Mahkamah Konstitusi akan menilai oh ini berarti kan gitu kan meninggalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Makanya ini sampai bawah nanti masih berputar tentang bagaimana mengkonstruksi. Ya, makanya ini gambaran dari undang-undang dari 3 undang-undang, kemudian next. Nah, ini kalau versi yang lain misalnya serupa tapi tidak sama kan? Nah kemudian tiba-tiba ketika pengujian undang-undang harus membuka peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, tidak cukup tepat. Maka ketika kita bekerja ingin efektif gitu ya apa caranya? Oh ini memang PowerPoint Pak, nggak cukup. Mungkin kertasnya pakai apa? Folio dibikin ini cukup nggak kira-kira? Jangan-jangan kan tulisannya kecil-kecil. Coba kita bandingkan ya, ini saja materi umum pengujian pengajuan permohonan. Nanti kita lihat di bawahnya dengan konstruksi yang ada pada PMKI. Ini pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan, penjadwalan sidang, dan penjadwalan sidang alat bukti pengajuan apa sederhana ini nanti. Ya, ini masih saya cantumkan tadi, tetapi ketika dari lihat di atas nanti tergantung ya nanti prakteknya. Apakah yang biru nanti mau diganti merah terserah. Next. Nah, ini konstruksi tanpa matrik. Nah, kira-kira nanti bekerja yang seperti apa? Objek permohonan. Tapi kita tidak. Coba dibandingkan Mbak, saya kata. Ini objek permohonan pasal 2, kemudian para pihak
Yang atas muncul nggak juga? Ya sebabnya. Nggak ada. Kalau nanti tidak telaten ini mengkonstruksi dengan menggabung undang-undang dengan peraturan Mahkamah Konstitusi jadi bingung. Ini muncul oleh permohonan para pihak. Nah, ini pasal 18 biasa 32 nanti ada. Ya, pasal 8 itu detailnya seperti apa? Nah, kalau misalnya nanti belajar menyusun proses tadi, yang dipakai yang alur mana kan gitu kan? Yang undang-undang tadi, yang ini atau pasal berapa ini nanti? Ya, ini kemudian satu permohonan pemohon, tapi seolah-olah kalau dia ini kan paling atas tadi, setelah umum baru. Nah, kemudian ini diatur dalam pasal 9 sampai 22, kemudian kedua keterangan pemberi keterangan, kemudian permohonan keterangan para pihak terkait. Dan ini penting ya. Nanti penekanan pada siapa pemberi keterangan ini, siapa keterangan pihak terkait itu. Next ya. Jadi, nah ini baru. Artinya apa? Konstruksi ini adalah mensistematikan, ya mensistematika antara undang-undang dengan peraturan Mahkamah Konstitusi kalau digandeng, dijejerkan. Itu kadang-kadang ya gimana menyatukan? Ini sengaja memang saya coba untuk ada yang versi itu, versi itu. Karena nanti apa? Kolomnya kan nggak ketemu gitu loh. Nggak langsung ketemu gandeng gitu. Nanti ada yang loncat, ada yang karena di sini. Coba di sini nanti misalnya, ya bicara bukti, rapat putusan hakim. Ya, ini pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan. Istilah ini, ya kalau nanti dibuat keseluruhan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu beda-beda. Walaupun kata kuncinya memang orang mengatakan nanti pemeriksaan pendahuluan. Kemudian ada pemeriksaan persidangan. Hanya saja mungkin waktu kita tidak cukup ya dalam waktu ini sudah hampir jam 12. Tinggal 40 menit. Ya kan? Kemudian ini akan putusan penetapan, pengucapan penyerahan putusan DW ya. Oke, next. Intinya itu. Nah, ini istilah apa bedanya pengujian formil dan pengujian material gitu ya. Kalau pengujian formil itu ya kan, pengujian terhadap apa? Proses. Tentu saya yakin peserta sudah mendengar konflik kemarin mengenai salah satunya adalah undang-undang Omnibus. Kenapa jadi masalah? Kan itulah kenapa pemerintah ya ngotot saja. Itulah dari yang saya katakan kontrol terhadap kekuasaan, kontrol terhadap berjalannya negara itu. Alasannya apa sih? Pemerintah ngotot mengeluarkan undang-undang Omnibus Law itu investasi lah. Nah, apa yang fatal di situ? Pengujian formil ini kalau sudah proses dulu pada undang-undang apa, undang-undang ini sudah dievaluasi belum, materinya dipaksa dengan cara yang tidak sesuai dengan proses di satu sisi pembentukan undang-undang. Kemarin muncul lagi Perpu, ya kan? Nah, ikut lagi. Inilah yang dikatakan tadi hukum tadi, bukan sekedar keadilan. Hukumnya itu seperti apa? Prosedur, soal prosedur. Nanti di bawah ada next. Kalau pengujian material, nanti material tadi. Satu sisi pengujian material itu, kalau mengacu ke undang-undang dasar, lawyer dituntut juga untuk apa? Menafsirkan undang-undang dasar. Sanggup enggak kan gitu. Oh, hak konstitusinya dilanggar. Hak konstitusional.
Bertentangan dengan apa? Belum lagi nanti di bawah. Intinya material itu adalah materi undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau salah mengajukan permohonan, ya kan, yang dimintakan itu nanti apa kan otomatis kan tidak dikabulkan. Oke, next. Nah, pengujian terhadap undang-undang dasar ini pasal 50 dinyatakan tidak punya lembaga berdasarkan karena apa? Dulu sempat undang-undang yang diuji itu yang mana sebelum perubahan undang-undang dasar boleh apa enggak? Ya kan? Kalau nanti mau uji harus pelajari dulu. Contohnya seperti maka kita yang dibikin usia itu bisa ada ya, belajar hukum acara, mahkamah atau hukum tata negara, atau kasusnya ini. Next. Nah, tadi bicara objek permohonan. Pasal 2 dari peraturan Mahkamah Konstitusi. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat tadi dapat berupa permohonan pembuktian formal dan atau material. Bisa satu, bisa material saja, bisa formal saja, bisa dua-duanya. Pembuktian formal, nah ini pengertian. Sudah lewati ya, karena waktu ya. Baik. Nah, pemohon. Siapa pemohon? Pemberi keterangan tidak terkait. Coba, next, pasal 4. Nah, di objek permohonan terus tahapan penanganan perkara, next lagi. Nah, coba. Di sini. Ya, satu itu kadang-kadang nggak tuntas. Saya loncat saja ya yang B ya. Kalau perorangan kita semua tahu ya. Gimana menentukan huruf B kesadaran masyarakat hukum adat yang boleh menjadi pemohon. Ini mohon maaf salah posisinya B. Gimana mengetahui? Kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat itu kan di Undang-Undang Dasar 45 diatur dalam pasal 18B ayat 2. Nah, pasal 18B ayat 2 di sini dikutip sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Ini kan sebetulnya menjabarkan atau mengutip Undang-Undang Dasar di Dikdom. Nah, membuktikan sepanjang masih hidup itu seperti apa? Nanti saat saya jalan-jalan ke Tengger, masyarakat Tengger dengan ada undang-undang didirikan bisa nggak membuka undang-undang itu? Nah, waktu kuliah dia satu, jangan-jangan memang ya, tidak tuntas ketika belajar hukum adat. Hubungan pasal 14 ya kan? B ayat 2 tadi dengan ini bagaimana? Kemudian struktur hukum antara hukum nasional dan hukum adat seperti apa? Tuntas nggak? Enggak kan? Ada nggak undang-undang yang mengatur hukum adat? Itu yang bikin ini. Setidaknya ini nanti kalau mau dipelajari sekali lagi dalam waktu 2 jam cerita tentang seperti ini nggak cukup. Makanya nanti kalau butuh di share peserta ya, nanti di share yang ada apa namanya, yang birunya yang ada ini ya, yang sudah dicetak nggak apa-apa. Nanti upayakan di laptop bisa dibuka, itu muncul. Ya. Ini persoalan yang tidak karena apa? Pertama, yang harus dibicarakan di Undang-Undang 560. Persoalan hukum adat ini kaitannya dengan masalah tanah warga. Kita harus lihat Undang-Undang 560. Kemudian ketika kebanyakan misalnya masyarakat hukum adat itu misalnya di Sumatera, di Kalimantan, ada nggak keterkaitan dengan undang-undang kehutanan? Ketika
Ketika nanti mengajukan permohonan, sudah adakah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkonkretkan kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat. Semoga tetap jadi lawyer ya. Iya, jangan-jangan kami saat ini masyarakat hukum adat itu ada alumni di sini, Pak. Ya, alumni di sini dari Kalimantan pulang. Dan namanya sarjana hukum kalau di pedalaman mungkin, wah ini kan itu. Begitu dihadapkan pada konflik hukum, itu kayak Pak terus masyarakat saya ini seperti ini, bisa seperti ini. Dan saya ngomong saja, dulu kalau melihat sama saya kau kan, sudah dulu baru menghubungi, bahkan ya kadang-kadang mahasiswa kan salah persepsi kan. Skripsi sudah lulus kenapa masih dikoleksi kan gitu. Padahal berita acaranya itu lulus dengan terbaikan. Kadang-kadang di situ. Jadi nggak apa-apa mas kuliah gratis ya dari itu. Panjang lebar saya jelaskan. Tapi dari sukses tidak pernah gugur. Itulah tantangan yang sukses harus ikhlas ini yang dari sekitar itu. Jadi kenapa? Penghubung antara hukum nasional dan hukum adat itu ada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Kayak itu yang ada. Satu sisi, ketika kemarin sudah belajar tentang hukum acara perdata, badan hukum privat, konfliknya seperti apa? Jangan-jangan begini loh, oke lah privat. Tetapi kalau uangnya itu sebagian dari publik karena penyertaan modal atau investasi, kira-kira bagaimana? Bisa nggak menjadi pemohon? Nah, jangan-jangan nanti ragu juga. Ya. Kalau kita diskusikan, kira-kira waktunya habis kan? Habis. Misalnya UMN, ya kan? Kemudian ini, yang anggaran apa yang modalnya semua dari negara, berarti apa? Perlu, ya kan? Kemudian PT nanti, ada yang memang itu PT dibentuk oleh negara. Nah, pertanyaannya terbuka atau tertutup? Kalau ini kemudian nanti apa modalnya itu pemerintah matok, ya kan? Minimal 51% harus dari pemerintah, kan? Tapi tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk kategori publik atau privat? Yang dikatakan publik privat itu, gitu ya. Jenis usahanya atau hebat lagi. Itu lah hukum di situ. Makanya jujur saja saya kalau ngajar itu saya cermati betul, saya diskusi dengan mahasiswa. Ayo kita coba ketemukan ya. Jangan-jangan nanti begitu ini ada modal negara, modal pemerintah nggak berani. Karena begini, persinggungan antara hukum pidana misalnya dengan hukum administrasi, ya kan? Itu jarang sekali yang mengungkap. Coba sekarang contoh nanti kalau jadi lawyer ya, orang korupsi di UMN ya. Begitu korupsi kira-kira hukum yang dikenakan apa? Tidak. Pertanyaannya, kerugian BUMN siapa yang nanggung? Nah enak dong, wes penjara kan gitu lah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu harus katakan ada aturan yang mengatakan bahwa di saat proses pidana itu maka dia harus bertanggung jawab mengembalikan. Pertanyaan, ada kesempatan untuk koordinasi? Misalnya kalau ditahan, ada nggak keringanan untuk meringankan tahanan tadi? Atau mungkin izin kan? Ya kan? Kalau biasanya kan lawyer mengadakan penangguhan lah. Oke, kita nggak ngomong penangguhan, tapi dari perspektif hukum organisasi bahwa kerugian BUMN harus secara perdata dibolehkan. Ya jangan. Kalau enggak, orang akan milih pidana semua. Terus kalau
uang saya sembunyi. Kerugian negara kemudian yang memulihkan siapa kalau itu tadi BUMN? Kalau negara. Nah itulah terobosan-terobosan yang perlu ke depan ya, bahwa negara tetap perlu kerugian itu dipulihkan. Nah enggak, koruptor akan menyembunyikan hasil korupsi. Pemulihannya enggak. Coba kasus pajak, kasus sumber pajak, ya betul. Kasus tabungan ya, mengembalikan kan? Nah, kan enak Pak. Atau nanti ya, mungkin nggak berubah hukum, misalnya, orang kecelakaan di jalan damai, yang tidak damai, ngomongnya begini, saya nggak punya uang penjara. Terus saya di situ bisa nggak itu perdata atas kerugian? Orang kadang-kadang berpikiran pidana selesai, saya nggak punya tanggung jawab. Keluar dari penjara bisa nggak itu perdata? Nah itu nggak prakteknya nanti gimana? Praktek. Dulu ada mahasiswa nulis skripsi yang bikin saya sekarang jadi lawyer, begitu rame-rame tentang kerugian akibat jalan berlubang yang menyebabkan kecelakaan, ya kan? Mungkin mobilnya rusak, mungkin motornya rusak, bahkan mungkin mati. Sekarang bikin lagi, mahasiswanya dilumurkan lagi, pas untuk saya juga dibikin tentang itu, paling nggak punya dasar. Pertanyaannya, karena kelalaian menyebabkan kerusakan atau menyebabkan matinya orang lain, ya, karena jabatan. Pertanyaannya kalau itu tidak, ya siapa yang tidak berani mencari terobosan hukum? Nah ini jadi berkembang. Pak ini masalah acara konstitusi, tidak apa-apa ya. Karena apa? Tafsir-tafsir yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan beracara itu tidak bisa kemudian sekarang dianggap tidak tepat, nanti tetap tidak tepat. Enggak. Tapi dulu waktu saya bimbing itu ya, Pak ini masih bicara. Saya ngomong, ini masalahnya pada hakim, kan nggak berani memutuskan ya. Misalnya kepala dinas apa yang urus jalan raya, PU, itu nggak mau dikasih sanksi. Dan sekarang kan jabatan itu kalau ada kesalahan kan melekat pada siapa? Seseorangnya. Itu pun kadang-kadang argumentasi hukumnya bingung. Kesalahan jabatan kok dibebankan kepada person. Ya ingat nanti menelusurinya ketika jadi PNS dia kan berjanji lah. Maka disitulah kesalahan yang ada pada jabatan itu melekat pada person. Karena kelalaiannya mungkin nanti melanggar, melawan, gitu. Disinilah sebenarnya persoalan-persoalan privat. Kenapa saya agak berkembang? Karena kerugian konstitusional itu tidak hanya sekedar karena peraturan itu bertentangan, tetapi dampaknya pembuktian kerugian konstitusional itu ada pembuktiannya. Nanti penekanannya di situ maksud saya. Karena kalau seperti tadi di pidana selesai perdatanya hilang, nggak jadi. Oke, next, Mbak. Oke, lewat saja. Nah, hak konstitusional ini kata-kata. Adanya apabila kewenangan besar dari yang diberikan oleh hak dan atau kewenangan konstitusional oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kata rugi. Itu yang kemudian. Kalau badan hukum privat tadi mestinya kan kerugian terhadap apa? Usaha. Nah, bagaimana pembuktian? Kalau cuma, dengan pasal ini saya rugi, kan? Akhirnya berdebat pada tafsir kan nanti kan. Maka penekanan titik tekan dari permohonan itu adalah pembuktian. Bersifat spesifik, khusus dan aktual. Nah, dan aktual atau setidaknya ya atau potensial menurut penalaran dan wajar dapat dipastikan akan terjadi. Coba kalau ini akan terjadi berarti kerugian itu bisa yang akan datang. Bagaimana membuktikan?
seringkali kalau kita ini diskusi ya di level mahasiswa dulu kan katanya ya. Dari siapa katanya? Padahal ini penting lagi adalah kenapa katanya ya? Kadang-kadang berita di koran, ya kan? Berita itu jadi sumber. Nah pertanyaannya, berita yang ada di media sosial di koran itu akurat apa tidak? Kan bahasanya kadang-kadang begini ya, ada indikasi, itu ya patut di. Nah, apa itu sudah bisa bukti? Nah di situ. Ya, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulnya permohonan maka kerugian dari kewajiban seperti yang digariskan tidak akan atau tidak terjadi. Nah, titik tekannya di situ. Next. Nah, ini pengertian dilewati saja. Ya, nanti bisa saya sebetulnya ingin diskusi kalau ada waktu ya tentang bagaimana menafsirkan. Next. Nah, ini. Tadi ada yang baca pasal 52, pasal 53 ya. Kalau kita bicara pengujian undang-undang gitu ya. Ini alurnya ada tersendiri, kalau titik nanti kita ke Pak Aditya ya. Pelaksanaan nanti yang bisa dibuka. Ini contoh saja. Kalau tadi matrik sekarang dengan kakak. Alam itu banyak apa enggak? Misalnya gitu ya. Karena apa? Selera masing-masing individu itu tidak sama. Betul kan? Katakanlah misalnya dari pemohon diatur di sini, oh ternyata di sini diserahkan kepada panitia, kemudian panitera memeriksa, oh belum lengkap balik lagi. Kalau lengkap nanti, oh syaratnya ada yang terpenuhi, tidak terpenuhi, kalau terpenuhi terus. Tadi sampaikan kepada siapa Mahkamah Agung misalnya, ya Mahkamah Agung kalau dilihat dengan Mahkamah Agung di sini, gambarnya di mana? Ini contoh saja, saya mencoba menggambarkan perkara nanti tepat tidak menurut persepsi peserta ini, silakan. Tadi ada matrik, ada yang ya kan, tanpa matrik, kemudian ini dengan bagan. Nah, kemudian nanti terus seperti sini, penyerahan bukti dari ya, ini seperti apa? Diatur di sini. Kemudian pemeriksaan pendahuluan ya. Kemudian nanti putusan ini seperti apa? Ini dengan matrik. Kalau dengan bagan, juga satu kelas sudah sama. Yang susah itu nanti kalau sepakatan. Nanti kalau jadi lain gabung aja. Siapa nara? Itu lah ya, seleranya enggak sama. Soalnya saya setiap ada alumni yang hubungi saya ketika dari jam kedua punya partner enggak? Tidak punya. Cari. Kalau nanti besar, nanti ada struktur bagaimana pengkaderan. Nah gitu ya. Karena ada alumni Fakultas Hukum BK ini yang sudah besar, bahkan sampai jemput bola. Kesulitan apapun kayaknya tadi. Ibaratnya butuh tukang sapu di gedung. Wah itu luar biasa. Ya, saya sempat diskusi yang senior namanya saya ini begini. Karena saya agak tertantang ya melihat proses peradilan. Tanya saya begini, ketika kalah, saya nggak mau mengadil sekarang istilahnya kalah dan menang loh. Ketika menang dan kalah itu pernah nggak? Itu menjadi catatan, kemudian dianalisis lah, menang itu karena apa, kalah karena apa. Kemudian nanti kalau itu pengadilan misalnya, yang senior itu sudah banyak kantor saja, yang perang junior, pernah nggak diajarkan berani berkata? Maka selamanya, ya kan, yang junior itu akan mencari bukti itu. Jika apa? Tim nggak kuat. Kan mestinya kan, ini strateginya yang salah itu di mana? Ketika menyusun dokumen tadi di litigasinya atau di prosesnya yang salah, kan begitu kan? Coba ini direnungkan nanti kalau sudah jadi lawyer gitu. Apakah ketika punya anak dua, misalnya nanti
diskusi. Oh ini catatannya dulu menangnya itu karena ini. Sehingga seperti ini nanti jadi. Artinya melatih untuk apa? Eksaminasi. Kelemahan hakim apa? Makanya kan kalau saya kemarin ya siap dijadikan narasumber ya, karena ya saya di Fakultas Hukum UIK baru kali ini narasumber, sementara di depan sudah diminta gitu. Jadi yang ikut yang gitu kan digunakan yang jogo. Nah kadang-kadang begitu. Saya di asosiasi ya nulis tentang hukum acara, tentang kritik terhadap ya dan persoalan-persoalan seperti ini ada di Jember dan tulis gitu. Dengan dosen-dosen. Maka nanti tolong, nah kalau ini sudah, sekarang di sini yang dicetak ya diserahkan itu ada asas. Sama pertanyaan saya, asas itu berkaitan dengan hukum acara yang erat sekali dengan kepentingan lawyer, klien. Bagian dari proses hukum acara apa enggak? Asas. Nah, coba direnungkan. Contoh misalnya, asas yang berkaitan dengan setiap peradilan terbuka untuk ada asas itu ada dasar hukumnya kan? Ya ada. Kemudian asas yang berkaitan dengan hakim tidak boleh menolak perkara. Asas jus julidan non. Maka kalau Anda nanti misalnya ya, di dalam konteks itu, gitu ya, misalnya begitu mengajukan permohonan ditolak, argumentasinya kan lebih banyak. Kenapa ditolak? Tidak diterima atau tidak dikabulkan, misalnya ada berbagai putusan. Maka sebenarnya meminta cuma ketika nanti mengajukan permohonan yang ditulis itu asal atau yang ditulis itu pasal. Karena gak unik hukum acara ini. Asas itu kan sebetulnya kan kandungan ya, yang seharusnya dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas kalau itu dinormakan di situ seharusnya apa? Ada pengertiannya. Yang ambil hukum perubahan masih ingat pasal 3 Undang-Undang 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 3. Yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu perlu pengertian yang ditafsirkan sendiri. Karena yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya kan, itu dinormakan, maka di situ ada pengertian. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah. Nah sekarang kalau asas-asas seperti tadi, asas historiologi, jelas. Maka kalau nanti membuat permohonan atau buat dokumen indikasi kira-kira apa? Anda tulis asasnya atau dasar hukumnya. Nanti dikit ya yang biru ini. Kemudian asas imparsial. Hakim tidak boleh apa? Imparsial itu apa? Terpihak. Bagaimana? Tidak boleh berpihak. Berarti kan harus mendengarkan apa? Para disitulah keadilan itu akan dinilai. Cuma kalau asas misalnya biaya ringan, Mahkamah Konstitusi bebas kok nggak ada. Ya, ada asas yang menarik. Misalnya, ketika ada kepentingan tentang persoalan hukum di situ, maka hakim harus mengundurkan. Nah, ini repot di Mahkamah Konstitusi. Pernah terjadi dong? Ketika hakim konstitusi harus diawasi oleh komisi judisial, apa semua hakim konstitusi mundur? Ayo pendapatnya gimana guys? Kalau semua mundur berarti kan tidak ada yang mengadili permohonan itu. Ini contoh persoalan-persoalan hukum itu kadang-kadang ada yang nggak tuntas. Oleh karena itu disinilah perdebatan hukum untuk mencari solusi. Kalau hakim konstitusi itu tidak mau diawasi oleh komisi judisial,
Ya kan? Terus gimana kalau ada pelanggaran? Bocoran dalamnya apa? Pelanggaran kode etik. Kemarin ada isu ya berkaitan dengan apa? Putusan yang diubah. Ya, semua hakim konstitusi dilaporkan. Jangan nanti anggap bubar. Kalau bubar, negara itu kan jangan Mahkamah Konstitusi kalau saya, DPD bubarkan. Tugasnya gak jelas, ya lah. DPR itu cukup satu apa namanya satu kamar lah gitu. Tapi kalau diundang dengan orang DPD ya kita ngomong dulu, jangan bubar dulu, tapi mendorong dulu inisiatifnya apa. Ya percuma ada didorong tapi nggak punya inisiatif. Kalau menurut saya didorong nggak bisa, ya dan kewenangan yang disediakan dengan DPR nggak bisa, ya sudah bubarkan saja. Biaya negara kan besar. Ya itu seniman. Oke. Jadi ini penting kita lihat nanti hubungan Mahkamah Agung, Presiden, DPR, DPD sebagai pembentuk undang-undang. Nah sekarang contoh ya, kalau ini fokusnya pengujian undang-undang. Jadi dibuka undang-undang berapa? 23. Oke, bisa nggak saya dibantu buka undang-undang yang tahunnya agak akhir? Saya ingin tanya, coba didiskusikan. Berapapun, tahun 20, tahun 2020, boleh 21, boleh 22, boleh. Ini nanti kira-kira kalau ada ngajukan permohonan kira-kira bisa enggak? Sudah? Ketemu? Undang-undang nomor berapa? Ini yang punya tadi kemudian diisi. Lupa dulu waktu kuliah, saya kasih undang-undang itu mulai zaman Belanda sampai yang terakhir. Mahasiswa yang tidak punya himpunan. Undang-undang nomor berapa? Hah? 21. Oke, tidak. Saya tidak usah sekolah ke bawah atas saja. Setelah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Satunya siapa itu? Nomenklatur, undang-undang nomor sekian tentang ini dengan rahmat Tuhan yang Maha. Terus Dewan Presiden Republik Indonesia. Ya, coba buka undang-undang dasar 45. Kekuasaan Presiden membentuk undang-undang dasar undang-undang itu kan ada di pasal 51 sebelum perubahan undang-undang dasar. Setelah perubahan undang-undang dasar, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada siapa? DPR. Itu fatal kan? Mestinya kan itu ganti siapa? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tapi tertulis Presiden Republik Indonesia. Bisa nggak itu kira-kira diajukan permohonan? Tidak usah dijawab ya, direnungkan tadi. Kekuasaan ini kan berarti kekuasaan masih ada pada siapa? Presiden. Coba anggota dewan yang mempersoalkan itu siapa sampai sekarang? Diberi kekuasaan untuk pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Yang pasal 5-1 itu sudah diubah dasar kepada begitu muncul undang-undang tetap presiden. Kekuasaan di sini. Coba Indonesia. Ya, mungkin ya diskusi banyak kita. Oke, next saja. Next. Nah ini tadi Pak, pasal 8. Kalau tadi di metrik gitu ya, kira-kira urut-urutannya ini sama. Dengan metrik, dengan tadi
Gagal, jadi kira-kira sama nggak? Kalau katakanlah misalnya, istilah-istilah sama, oke. Ini ada pemeriksaan dulu, ada pemeriksaan persidangan, ada pelaksanaan rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim itu sebetulnya di persidangan atau sendiri, ya kan? Terus kemudian ada istilah-istilah lain. Ini harus melihat apa pengertian. BP3, nah untuk pasti bertanya-tanya. Allah kalau ngomong keadilan, Mahkamah Konstitusi ada di Jakarta, bagaimana dengan yang sendirinya? Ya kan? Terus kemudian kalau bukan tentang atau memperkarakan, misalnya bukan gugatan atau orang, ya kan? Menguji undang-undang harus bawa berkas, atau tentang pemilihan kepala daerah atau pemilu dari Irian ke Jakarta mau dibawa pakai apa? Buktinya, kontainer. Maka disinilah kebijakan yang ada pada Mahkamah Konstitusi, bahwa pengajuan permohonan itu bisa melalui elektronik. Nah, pertanyaannya, kira-kira calon lawyer menguasai elektronik? Kalau tidak, ya di alur tadi sebelum ini coba naik ke atas, ini diklik nanti ya. Atau kalau tidak, klik langsung web lamanya Mahkamah Konstitusi. Nanti mulai dari ini ada semua tahapan-tahapan. Klik. Itu mudahnya Mahkamah Konstitusi. Di sini saya kopikan. Cuma nggak tahu laptopnya, mungkin saya salah atau laptopnya nggak diikuti. Kalau laptop saya bisa. Saya bawa laptop, bawa cek. Ya, nanti tidak apa-apa ya. Ini waktunya kan 3:10 menit. Naik. Terus. Nah, kembali. Nah, elektronik. Titik tekan, nanti diklik juga. Ya, tadi sebagian sudah saya sampaikan, kan? Titik tekannya misalnya berkaitan dengan bawahnya coba. Nah, ini keterangan pemberi keterangan itu siapa, pihak terkait siapa, itu harus betul-betul. Kalau tidak menguasai, hati-hati. Bawah tadi klik. Nah, ini ada pembuktian dan alat bukti. Yang satu beli ini harus ada titik tekan. Kerugian dari misalnya. Karena apa? Bagaimanapun gitu loh, hukum itu ya pasti apa? Bukti lah. Ya kan? Jadi kalau yang gini nanti ya perbedaan tergantung saja bagaimana. Nah ini persoalan yang juga menarik mengenai waktu 14 kira-kira Mahkamah Agung nanti berarti nggak seperti itu. Kan penumpukan terjadi kan di Mahkamah Agung, ya kan? Penanganan kasus itu berarti nggak seperti Mahkamah Agung. Maka di sini penting ya persidangan tadi balik lagi tadi bahkan dibalik lagi dengan alur yang tanpa metrik pilar-pilarnya itu serah, makanya seleranya yang mana. Next. Nah, ini contoh. Kalau pengujian formil tadi, begitu jadi lawyer karena mempelajari gedung ini. Nah, pertanyaannya begini, kenapa lawyer di Indonesia itu kok sedikit sekali ya? Sanggup untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi? Ya karena begini. Undang-Undang 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ini
sudah melalui perubahan juga. Prosesnya seperti apa? Sehingga ketika nanti menguji secara formal, ini harus menjadi apa? Landasan. Ini yang unik. DPR punya peraturan yang khusus mengenai pembuatan undang-undang. Itu yang kadang-kadang membuat bingung. Ada undang-undang 12, DPR punya aturan itu. Padahal dia punya tata tertib ya. Ini selain ini ada tata tertib DPR. Itu contoh saja ketika kita bicara tentang pengujian secara formal. Next. Next, Pak. Lanjut. Nah, ini putusan-putusan. Sebelum ke sini, barangkali kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Ini tinggal 10 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya persilakan. Mas-mas yang di belakang mungkin mau bertanya. Mungkin baju hitam. Dia paham ya Mas ya? Mungkin bapaknya di depan, bapak mau bertanya. Mungkin sudah dipahami ya Bapak ya. Semoga. Kalau enggak, tahu musik. Ya. Jadi begini ya. Saya berharap dengan semangat ya untuk jadi lawyer itu tentunya bagaimana mengatur ekonomi. Ya, oleh karena itu kan kalau saya gitu ya, walaupun jadi dosen, belajar nggak pernah nanti. Jadi kadang-kadang file saya itu berubah terus. Saya sudah bikin PowerPoint ini, nanti belajar lagi. Kira-kira apa muncul peraturan baru, ya. Dengan begitu pasti belajar pasti baca, tulis. Jadi maka kalau tidak dilatih nanti ya repot. Karena apa? Kembali kepada ini contoh saja memahami putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau kita mau baca satu persatu, gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di situ, ya, atasnya Mbak juga pasal 56 ya. Ini yang saya beli itu misalnya permohonannya tidak memenuhi syarat. Amat kemudian menerangkan permohonan tidak dapat diterima. Nah sekarang yang masuk kategori tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Ya kan? Kalau misalnya nanti punya klien suruh menjelaskan, itu permohonan tidak memenuhi syarat, kira-kira seperti apa? Kan berbeda dengan yang di bawahnya misalnya, ya kan? Dikabulkan itu beralasan. Ini tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi syarat, ini beralasan. Kenapa yang pasal 56 ayat 1 ini misalnya tidak beralasan? Berbeda. Syarat dengan beralasan berbeda. Dikabulkan kalau memang terbukti. Jadi mencermati yang seperti ini jadi kadang-kadang ya kita perlu waktu. Apa bedanya? Artinya apa? Kembali bahwa ilmu tentang tafsir, ya, ilmu tentang apa interpretasi ada berbagai menurut bahasa, menurut sejarah, menurut macam-macam tadi hermeneutika. Itu pentingnya di sini. Sama ketika nanti misalnya ya. Saya singgung sedikit saja karena waktu sekali lagi. Ya, kaitannya dengan parpol, misalnya pembubaran partai politik. Ya, ideologi, asas. Kemudian apa namanya? Selain asas itu apa? Kegiatan. Misalnya, ketika saya tanya,
ya diskusi di kelas itu jadi panjang. Bagaimana ideologi itu bisa diketahui? Bagaimana kegiatan-kegiatan partai? Sementara ketika kita baca undang-undang partai, itu adalah larangan. Nah, apakah undang-undang partai politik semua larangan itu menyebabkan partai politik itu dapat dibubarkan? Tidak. Dan itu harus tempat yang mana? Tadi ideologi asas. Bahkan ketika bicara tentang misalnya, partai politik itu punya rencana yang bertentangan, rencana kegiatan, ya karena didapatkan, atau nanti praktek misalnya, ternyata di dalam kegiatan itu ada yang misalnya dianggap salah. Saya tanya, siapa saksi yang bisa Anda gunakan untuk berargumentasi bahwa itu salah? Orang awam bisa nggak kira-kira? Orang yang punya pengetahuan tentang salah ini kan tidak gampang. Coba, saya kemarin jalan ke arah lewat mana ini, Gang Utara, yang lewat Kantoli. Di situ ada tulisan calon pemimpin yang radikal jangan dipilih. Radikal itu apa sih? Ya kan? Dalam konteks tertentu berpikir radikal itu perlu. Artinya apa? Berpikir secara mendalam. Kalau ini dipolitisir, maka jadilah tafsir itu jadi tafsir politik. Tafsir hukum bagaimana? Maka di situlah penting, termasuk kita ini. Oh, di sini apa? Tadi tidak memberi syarat, tidak, ya. Kalau tidak beralasan bagaimana? Next, ya, kawannya tidak memberi ketentuan pembentukan undang-undang, berarti apa? Pengujian secara formal. Ya, kalau ditolak tidak. Oke, pasal 57 bertentangan. Tidak mempunyai tersebut ya. Menurut undang-undang undang-undang itu tidak punya proses pemerintahan. Itu kalau dinyatakan bertentangan. Tetapi tadi, bagaimana ya? Tidak memberi syarat. Kembali bawah amat putusan pasal 36. Terus. Baik ya. Terus bawah. Baik, oke, saya bacakan saja. Ya. Menyatakan permohonan tidak dapat terima dalam hal permohonan tidak bersalah sebagaimana pasal 5 ayat 1. Mengabulkan permohonan, pemohon menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal dan atau bagian dari undang-undang pasal 45. Nah, sekarang kalau kita bicara ayat pasal dan atau bagian, bagaimana dengan bab? Apakah bisa ditafsirkan seperti itu? Ya. Maka disinilah sebenarnya sekali lagi ya termasuk asas amar putusan yang ada pada peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Mulai pasal 72 dan sebagainya itu dipelajari ya. Nah ini banyak tafsirnya ya tuntas. PR-nya cukup banyak ya menjadi lawyer. Masih siap kira-kira? Jadi itulah tip tadi tadi. Saya seperti apa? Nah itu sudah hebat ya Pak ya. Baik, beberapa PowerPoint yang berkaitan dengan pemilihan umum dan kepala daerah saya serahkan ke panitia. Ya, atau penyelenggara karena itu silakan termasuk contoh-contoh permohonan, tapi bisa kok dijalur di Mahkamah Konstitusi bisa
langsung. Web bisa dibuka ya langsung. Contoh permohonan ada. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya karena waktu saja kita tidak bisa banyak berinteraksi. Saya mohon maaf selama memberi materi dan apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas materi hukum acara Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini, Pak Bapak. Mohon untuk beri waktu untuk materi kita. Oke, baik. Sebelum kita istirahat, alhamdulillah kita foto terlebih dahulu. Bapak boleh? Itu juga boleh. Ya. Oke, mari. Dan nanti untuk para peserta PKPA istirahat sampai jam 13.20 ya. 13.20 harus sudah di tempat lagi. Oke, terima kasih. Ya. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Bukan, kamu masih di mana? Sini enggak? Di depan. Ya.
Perfect. Saya bilang. Oh, wes.